Bismillahirrahmanirrahim. Di antara misi diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu juga menjadi tugas dari umat ini, adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rabi'i bin Amir kepada Jenderal Rustum pasukan Persia pada perang Qadisiyah, yakni perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Persia. Ungkapan ini disampaikan oleh Imam At-Tabari di dalam kitab tarikh beliau ketika Rustum ditanya, apa yang membuat kalian datang kemari? Apa yang membuat kalian itu mendatangi Persia waktu itu? Persia itu sekarang daerah Iran dan sekitarnya. Sebelumnya sudah diutus utusan dari Panglima kaum muslimin Sa'ad bin Abi Waqqas yang gagal juga memberikan jalan untuk berdamai. Berdamai dalam artian mereka menginginkan kaum muslimin itu pulang sajalah. Kalau mau harta mereka bisa kasih harta. Kata Rabi'i saat itu ketika ditanya begitu, beliau mengatakan, Allah itu mengirim kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan kepada sesama hamba menuju penghambaan kepada Allah semata. Ini yang pertama. Yang kedua, dari sempitnya kehidupan di dunia menuju kelapangan hidup di dunia. Yang ketiga, beliau katakan dari kesewenang-wenangan agama-agama menuju keadilan Islam. Akhirnya diskusi panjang terjadi, dan tidak berdamai juga karena Islam mensyaratkan ketika dakwah itu sudah berhadapan seperti itu dengan pasukan, berdamainya itu cuma satu cara saja, yakni kalau mereka menerima Islam, masuk Islam, atau yang kedua kalau tidak mau masuk Islam, mereka tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Jadi dua itu yang bisa damai. Tidak bisa disogok dengan uang, tidak bisa. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang pertama kita bisa lihat, misi Islam itu membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia. Adakah saat itu ada manusia menghamba manusia? Pertanyaannya. Bukankah orang Persia waktu itu banyak beragama Majusi? Mereka itu menyembah api, tidak menyembah orang. Apa yang dimaksud penghambaan kepada sesama manusia? Mereka tidak ada nyembah orang, tidak. Ini seperti di dalam Al-Quran Allah katakan misalnya tentang orang-orang Nasrani. Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka itu telah menjadikan rahib dan orang-orang besar mereka itu sebagai Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim, salah seorang sahabat yang dulunya sebelumnya Nasrani, itu protes dalam tanda petik kepada Nabi. Ya Rasulullah, innahum lam ya'buduhum. Wahai Rasulullah, orang-orang Nasrani itu tidak pernah menyembah mereka, yakni pendeta enggak pernah. Maka Rasulullah mengatakan, bala innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram fayattabi'uhu. Benar, tetapi mereka, yang dimaksud dengan penyembahan di sini adalah bahwasanya rahib maupun pendeta itu telah mengharamkan yang Allah halalkan, menghalalkan yang Allah haramkan, dan mereka kemudian mengikutinya. Inilah yang dimaksud dengan penghambaan kepada rahib dan pendeta. Hukum Allah yang sudah jelas halal dipermasalahkan. Hukum Allah yang sudah jelas itu haram justru harus dilindungi. Ketika aturan-aturan ini dibuat oleh manusia, dan kemudian orang taat saja kepada aturan-aturan itu tanpa ada
pengingkaran di dalam dirinya, itulah yang dimaksud dengan penghambaan kepada sesama manusia. Ya, tidak peduli siapa manusianya. Ya, penghambaan dalam tanda petik, bukan penghambaan sujud, bukan. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Oleh sebab itu, ya manusia yang disembah dalam tanda petik ini ya bisa banyak. Ya. Kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran ada bahkan bukan manusia, nafsu pun bisa jadi Tuhannya. Misalnya Al-Quran katakan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawan. Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Itu menghamba kepada hawa nafsu. Ya. Kalau Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Ubudiyah, inti dari penghambaan itu adalah ya, tunduk dan dengan penuh kecintaan. Al-hub dan azul, cinta disertai dengan ketundukan. Kalau hanya sekedar tunduk tanpa kecintaan itu penjajahan. Kalau tunduk disertai dengan kecintaan itu bisa masuk ke dalam penghambaan. Kalau semata-mata kepada sesuatu yang dia tunduk dan cinta tadi. Tapi kalau dikaitkan dengan Allah, yaitu penghambaan kepada Allah. Bapak ibu sekalian rahimakumullah. Ini yang pertama. Sehingga penghambaan kepada Allah itu betul-betul akan terjadi ketika memang manusia itu hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan taat kepada manusia lain kalau manusia lain itu mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi semata-mata alasannya kenapa taat atau tidak, semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Makanya di dalam hadis Rasulullah katakan la ta'ata fi makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Al-Khaliq. Kemudian yang kedua kata Rib'i bin Amir membebaskan manusia dari sempitnya kehidupan di dunia menuju lapangnya hidup di dunia ini. Apakah kita perhatikan apakah orang-orang Persia dalam saat itu kehidupannya sempit susah? Dari sisi materi tidak. Bahkan Sa'id Rib'i bin Amir tadi itu datang kepada Rustum itu dalam kondisi penuh dengan kemewahan. Sementara Rib'i datang dengan pakaian yang sangat sederhana bahkan lusuh. Kaum muslimin dalam kondisi kesulitan secara materi. Datang jauh-jauh dari Jazirah Arab. Sementara orang-orang Persia waktu itu dari sisi kekayaan lebih mapan ekonominya. Kenapa justru ingin dibebaskan dari kesempitan? Karena kalau kita lihat rasa lapangnya manusia itu tidak ada kaitannya dengan seberapa besar kemewahan yang dia bisa peroleh dalam kehidupan dunia ini. Ada orang WA saya minta pendapat tentang sebuah rumah tangga yang ada kisruh antara suami dan istri. Gara-gara apa? Urusan materi. Merasa sulit lah materi. Padahal apa? Dari sisi ukuran kalau kita orang kebanyakan ini sudah mapan. Suaminya dokter, istrinya dokter juga. Tapi karena keinginan yang lebih besar daripada penghasilan, akhirnya hidup jadi susah. Tidak mesti yang penghasilannya lebih besar itu hidupnya lebih besar. Hidupnya lebih bahagia, tidak mesti. Ada yang semuanya terpenuhi sebetulnya, sugih. Tapi tidur saja nggak bisa nyenyak. Nggak bisa tidur. Sekedar tidur itu susah. Padahal duit ada aja. Anak-anak sudah besar. Sudah besar, sudah makan semua. Yang dipikirkan kan ada sebetulnya.
Tapi kadang teringat dengan masa-masa lalu yang tidak terpuaskan, ada masalah-masalah yang muncul. Sehingga kelapangan hidup itu tidak identik dengan tingginya taraf ekonomi. Kita lihat di Jepang misalnya. Jepang ini negara yang tingkat ekonominya tinggi. Tapi kenapa banyak orang mati bunuh diri? Kalau di angka statistikan itu sekitar ada 30.000 kasus per tahun. Lebih tinggi dari di Indonesia. Indonesia sekitar 10.000 kasus per tahun mati bunuh diri. Kalau yang KPPS kemarin lain nggak tahu. Itu karena kelelahan. Jadi hati-hati sampean kalau lelah kuring aja. Kalau mati. Yang bunuh diri bukan orang miskin, bukan. Di Amerika itu angka bunuh diri juga jauh lebih tinggi dari di Indonesia. Kenapa begitu? Ternyata ya bisa kita simpulkan banyaknya harta, banyaknya materi itu tidak membuat hidup langsung otomatis lapang, tidak. Apa yang bisa membuat hidup ini lapang? Aturan Islam, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah Thaha misalnya, ya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Ini maksudnya di dunia susah. Susah tidak identik dengan miskin, saya katakan. Kaya bisa saja susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di akhirat akan kami himpunkan dalam keadaan buta. Ini surah Thaha tentang kehidupan dunia dan akhirat. Sebelumnya ayat ini bicara fa imma ya'tiyannakum minni faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yasqa. Maka kalau datang petunjukku dariku, maka siapa saja yang mengikutinya tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Jadi apa yang dibawa oleh Rib'i ke Persia tidak lain, yang pertama tadi adalah Islam, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah Islam yang akan menjadikan manusia itu hanya menghamba kepada Allah semata, bukan kepada manusia. Yang kedua ini adalah hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Islam kalau diterapkan, insya Allah kehidupan akan lapang, akan lapang. Ada seorang teman, kalau yang tadi itu ceritanya dokter dengan dokter hidupnya susah begitu. Ada teman ini punya tetangga, jadi tetangganya ini hidupnya susah. Jualan tempe yang suaminya. Ini mohon maaf kalau ada yang jualan tempe. Tidak semua penjual tempe susah. Ada yang jual tempe yang ini tukang ukur aja dan naik haji filmnya. Ini pas penjual tempe yang kebetulan susah. Ya susah. Sering bercekcok. Kalau yang tadi cekcok karena tingkat hidup yang lebih tinggi dari penghasilan. Kalau ini yang memang kekurangan oleh kawan kita ini, ya dinasihati, sampean cekcok, sampean seperti itu, kehidupan sampean nggak berubah juga. Akhirnya ngaji, terbina dengan baik. Apakah masalahnya selesai ekonominya? Tidak. Masalahnya ekonominya tetap seperti itu, tetapi kehidupannya bisa lebih tenang. Bisa lebih mensyukuri apa yang Allah berikan. Karena apa? Karena tinggal mindset atau pikiran saja. Pikiran. Kehidupan kita tidak ditentukan oleh orang di sekitar kita, tidak. Tapi apa yang kita pahami, yang kita pikirkan, yang kita syukuri dalam kehidupan, itu yang menentukan apakah kita lapang atau tidak di dalam kehidupan dunia ini. Jadi dengan Islamlah sebetulnya hidup manusia itu bisa lapang. Ya.
Kemudian yang ketiga kata Rib'i, wa min jawril adyan wa min juril adyan ila adlil Islam. Dari kesewenang-wenangan al-adyan, adyan itu din, jamaknya adyan, agama-agama, jalan hidup selain Islam, ila adlil Islam, ya, akan diarahkan kepada keadilan Islam. Dengan kata lain apa sebetulnya? Semua aturan, semua sistem ketika tidak menggunakan Islam itu tidak bisa dikatakan adil. Tidak bisa dikatakan adil. Pernah saya sampaikan adil itu ada dua syaratnya. Pertama, memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum. Ya, kaya maupun yang miskin kedudukannya sama. Yang dia senangi maupun yang tidak, yang satu golongan atau yang berbeda golongan, yang ada hubungan kerabat dengan yang tidak, semuanya diperlakukan sama di depan hukum. Itu syarat pertama. Jadi kalau hukumnya berbeda, kalau anaknya begini, kalau anak orang lain begitu. Kalau ini dari golongan saya, maka begini, kalau dari golongan yang lain lagi ceritanya, maka itu sudah dikatakan ya tidak adil, tidak memberikan persamaan hukum. Kemudian yang kedua, adil itu adalah kalau yang dipakai untuk memutuskan dengan cara yang pertama tadi, sama tadi, itu adalah hukum Allah Ta'ala. Tanpa itu tidak dikatakan adil. Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsir beliau Fathul Qadir, beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Ya, kalau kalian menghukumi, ya, memutuskan hukum di antara manusia, an tahkumu bil adl, hendaklah kalian menghukumi secara adil. Dalam Fathul Qadir beliau katakan wal adlu huwa faslul hukumat. Adil ini adalah memutuskan urusan-urusan pemerintahan. Ala ma fi kitabillahi subhanahu. Ya, atas dasar kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan atas dasar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hukm bir ra'yi al-mujarrad. Tidak berhukum dengan ra'yu, dengan pikiran semata. Ini adil. Adil begitu. Sehingga ketika misalnya pembagian warisan taruhlah yang Allah telah tentukan hukumnya, kemudian dia bagi, sudah sama rata sajalah. Semua ahli waris laki-laki perempuan hubungan kerabat jauh dekat dibagi rata. Maka tidak bisa dikatakan adil. Tidak bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Jadi tiga ungkapan Rib'i bin Amir sebetulnya kalau kita mau singkat, ya mereka atau kaum muslimin ini diutus misinya adalah menyebarkan Islam, membawa kedamaian di tengah-tengah masyarakat, dan kedamaian itu yakinlah hanya terwujud ketika memang aturan-aturan Allah yang memang diturunkan untuk manusia ini itu yang dijadikan standar. Ketika tidak, maka rusak. Ini tentang 3 poin dari misi tadi. Kita bisa melihat bagaimana rusaknya kehidupan sosial masyarakat. Kalau tadi penghambaan itu ada al-hub, ada al-zul. Kalau tanpa ada kecintaan itu masuk kepada kategori sebetulnya penjajahan, penguasaan. Di dalam kitab Mafahim Siyasiyah dinyatakan bahwasanya istimar atau penjajahan itu adalah fardu syaitorati as-siyasiyah wal ashkariyah was-saqafiyah wal iktisadiyah li syu'ub al-maghlub
liistihlakiha. Jadi pemaksaan dominasi baik itu secara sia-sia ini kalau diterjemahkan katanya di masjid nggak boleh tadi disebut sia-sia ini dominasi politik. Politik itu apa? Politik itu adalah as-siyasah ri'ayatu syu'unil ummah. Jadi politik itu kan mengatur urusan-urusan umat. Dakhiliyan wa kharijiyan baik dalam negeri maupun luar negeri bi ahkamin muayyanah dengan hukum-hukum tertentu. Jadi pemaksaan bagaimana cara ngatur rakyat. Kemudian wal askariyah bisa dengan militer. Jadi yang namanya penjajahan itu bisa memaksakan cara mengatur, bisa memaksakan dari sisi dominasi militer, bisa thaqafiyah. Thaqafiyah ini budaya. Terjajah secara budaya. Jadi dipaksakan budaya yang tidak benar. Yang akhirnya memang lama-kelamaan kalaupun dipaksa itu memang lama-lama bisa jadi dengan senang hati. Dengan senang hati lama-lama melakukan. Walaupun awalnya dipaksa. Taruhlah kayak LGBT ya. Di Amerika itu perjuangan mereka lama. Tapi sekarang pulih. Di 50 negara bagian itu legal nikah sesama jenis. Walaupun itu nggak ada sebetulnya sejarah budayanya nggak ada. Tapi ketika dibikin undang-undang mau tidak mau terpaksa orang terpola dengan budaya seperti itu. Kemudian wal iktisadiyah bisa berupa pemaksaan ekonomi. Yang ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Banyak buku menyangkut bagaimana cara menguasai, menjajah suatu bangsa. Salah satunya bisa dibaca itu bukunya John Perkins, Confession of an Economic Hitman. Ini buku lama, menceritakan pengalaman dia bagaimana cara menguasai ekonomi tersebut. Diterjemahkan itu ada terjemahannya pengakuan bandit ekonomi. Caranya adalah dengan memaksakan pemberian hutang. Jadi hutang itu menjadi jalan penjajahan. Kalau dulu itu IMF, ya, dengan memberi hutang, ya, diberi hutang. Caranya bagaimana? Sampai negara tersebut kesulitan membayar. Kalau sulit membayar, akhirnya akan ada negosiasi. Kayak apa? Ini baik negara maupun level individu sama aja. Makanya Rasulullah dalam doanya kan berdoa, ya, Allahumma inni a'udzubika, di ujungnya itu min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari terlilit hutang, wa qahrir rijal, dan didominasi oleh orang lain. Ada penjelasan menarik tentang hadis ini dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa sih bedanya terlilit hutang dengan didominasi orang lain? Ya. Kata beliau, yang namanya terlilit hutang itu kita dikuasai orang lain, tapi dengan cara-cara yang benar. Ya, ini memang hutang, ya hutang harus dibayar. Kita merasa tertekan, tapi tidak ada hal-hal yang batil yang dilakukan di situ. Itu terlilit hutang. Ya. Hutang makin banyak, kita pusing, nggak bisa bayar. Orang nagih, kita merasa tertekan, lari atau sembunyi. Ini terlilit hutang. Kalau qahrir rijal itu sudah levelnya lebih lagi, yakni dengan cara-cara yang batil, yang tidak benar. Bahasa kitanya ya terjajah. Di dalam doa yang lain kan Rasulullah mengatakan, wahai Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan hutang. Sahabat bertanya, aya'dil dain al-kufr, apakah hutang itu setara dengan
kekafiran? Rasulullah katakan, nah, ya. Kok bisa hutang kok kayak disamakan dengan kekafiran? Imam As-Sindi dalam hasyiahnya menjelaskan maksudnya adalah hutang dan kekafiran ini sama-sama menghalangi pelakunya dari masuk surga. Orang berhutang belum lunas kada bisa masuk surga. Ketika ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, kalau aku berjihad di jalan Allah, berjuang, berperang, kemudian aku mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah aku masuk surga? Rasulullah katakan ya, kecuali kalau punya hutang. Jadi hati-hati punya hutang. Bukan berarti hutang itu haram, bukan. Hutang ya boleh kalau memang ada keperluan. Tapi ingat, dicatat, dibayar. Ya. Kalau kira-kira kita mati, tulis wasiat, saya punya hutang ke si A, si B, si C. Level individu hutang itu seperti itu. Nggak bisa nanti masuk surga. Apakah masuk neraka berarti? Ya, belum tentu. Nanti di akhirat kan dihadirkan tuh. Si A ini punya hutang ke siapa? Oh, si A punya hutang ke si B. Ya, dipertemukan, dibayar waktu itu. Jadi sebelum selesai urusan ini nggak bisa. Konsekuensinya apa? Si B ya juga nggak bisa juga. Si B ini tentu kalau masuk surga pun si B yang memberi hutang itu tidak bisa cepat-cepat, nanti bisa dipanggil. Ini ada urusan dengan si A. Dulu pernah berhutang kepada engkau sekian. Nah di situ diberikan, ya ada dibayar. Bayarnya dengan apa? Dengan amal kebaikan yang dilakukan si yang berhutang tadi. Amal kebaikannya akan ditransfer, ya, bahasa kita, diberikan kepada yang dia pernah hutang belum dibayar. Makanya perlu hati-hati. Itu individu dan itu hutang tanpa riba. Nah kalau ada ribanya ngeri lagi. Nah dalam level udara sama, kata John Perkins, sama, kasih hutang sampai nggak mampu bayar, akhirnya ya aset-asetnya diambil, ya, dengan undang-undang, ya, akhirnya ya kayak tahulah kayak perusahaan-perusahaan asing masuk itu karena faktor itu, hutang piutang. Kalau individual kan paling apa nanti kita diambil, ya nggak bisa bayar, kulkas kita diambil, nggak cukup lagi apa yang nanti diambil, sampai akhirnya rumah terjual kayak bayar hutang. Ini pula yang terjadi sampai hari ini, ya, cara menjajah dengan hutang. Negara-negara yang dulu ditangani IMF banyak yang bermasalah semua. Apalagi yang sekarang akan ada ini, bahkan sudah ditandatangani waktu sibuk-sibuk pemilu dulu, yakni proyek obor atau BRI, proyek One Belt One Road, satu sabuk satu jalan. Itu proyeknya Tiongkok yang membuat jaringan perdagangan, membuat infrastruktur di daratan maupun di lautan untuk membangun, ya, kejayaan perdagangan Tiongkok masa lalu. Diprakarsai oleh Xi Jinping. Dan Indonesia termasuk di sini. Baru ditandatangani beberapa waktu lalu. Kita lihat negara-negara yang berurusan dengan proyek tersebut, banyak yang bangkrut. Kita bisa lihat kayak Zimbabwe dulu. Zimbabwe punya hutang ke Cina. Jatuh tempo nggak mampu bayar. Mata uangnya rusak. Ya, dolar Zimbabwe itu mata uang sampah. 3 miliar dolar Zimbabwe itu cuma dapat beberapa biji telur. 3 biji kalau tidak salah, 3 miliar dolar. Ketika nggak mampu bayar utang, apa yang dilakukan? Negosiasi dengan pemberi utang, akhirnya mata uangnya dolar tadi diganti dengan yuan. Jadi ngikuti mata uang Cina. Sri Lanka juga sama. Kemudian Pakistan, Nigeria, itu yang nyata-nyata sangat bermasalah.
Sementara negara-negara yang kuat pun itu ketika berurusan dengan Tiongkok itu mereka rugi sebetulnya. Walaupun tidak bangkrut tapi rugi. Ada bandara yang untuk membangunnya dengan proyek seperti itu dikasih pinjaman, syaratnya apa? Materi dan pekerjanya itu banyak dari yang ngasih pinjaman. Ya, sampai saya pinjami duit bangun rumah, materi beli ke saya. Kemudian yang mengerjakan tukang-tukang saya. Sampean nggak mampu bayar, saya beli dengan, kalau bandara itu dijual, dibeli lagi dengan harga 70% dari nilai proyek. Artinya apa? Dana dia bahan terjual, tenaga kerja terpakai, dan di situ mendapatkan aset. Aset seperti itulah cara penguasaan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Oleh sebab itu sebetulnya sejak awal itu Islam telah mengharamkan yang namanya penjajahan dari sisi manapun, baik itu militer, budaya maupun penjajahan ekonomi. Yang ini jauh-jauh hari juga sudah dikatakan B.J. Habibie misalnya mengatakan kita ini dijajah bukan oleh company seperti dulu, tapi VOC dengan gaya baru. Kalau Profesor Dr. Sofyan Effendi dulu rektor UGM, beliau melihat tentang teknologi, kalau kita dijajah juga secara teknologi. Artinya penguasaan yang begitu dominan dari asing dipaksa begitu. Akhirnya apa nanti yang terjadi? Semua hal yang kita rasakan ini kan sebetulnya bukan dari Indonesia. Ini dari mana? Made in Lenovo enggak ada dari Indonesia. Barang-barang yang kita pakai, lampu ini bikinan mana ini? Kipas angin, mic ini mungkin juga bukan Indonesia. Kalaupun Indonesia nanti lihat siapa itu perusahaan mana yang menguasainya. Kecap, Aqua, dan sebagainya itu dikuasai banyak dari asing. Dan caranya memang begitu. Dikuasai apa namanya penjajahan? Liistighlaliha, untuk dieksploitasi. Sementara Islam itu betul menguasai juga, tetapi bukan untuk mengeksploitasi. Kita bisa lihat Afrika itu dulu waktu dikuasai oleh Islam itu menjadi daerah yang surplus gandum waktu itu, daerah yang makmur. Ya, dari Afrika muncul para ulama besar. Sekarang bagaimana bisa kita lihat? Karena apa? Disedot itu kekayaannya oleh para penjajah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Oleh sebab itu Islam sebetulnya sebagaimana misi Rib'i bin Amir tadi, harusnya dengan Islam ini manusia bisa terbebaskan. Ya, kaitan dengan penjajahan itu bisa dilihat pertama hukumnya haram, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi orang kafir jalan untuk menguasai orang yang beriman. Ini ayat mengharamkan penguasaan bentuk apapun. Kemudian yang kedua, yang namanya pinjaman, walaupun bunganya kecil, itu tetap saja itu hukumnya riba. Lebih dari 200 triliun itu membayar ribanya saja, membayar bunganya saja tiap tahun. Dan hutangnya apakah berkurang? Tidak, semakin bertambah. Bunganya juga semakin bertambah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ini mungkin yang perlu kita renungkan bersama pada kesempatan pagi ini, bahwasanya hidup kita ini ada misi yang harus kita emban sama-sama sebagaimana yang disampaikan oleh Rib'i bin Amir tadi. Misi kita, hidup kita adalah untuk Islam ini. Untuk Islam. Bukan untuk yang lain. Adapun kehidupan duniawi adalah sebagai jalan sarana untuk kita bisa beramal saleh. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Cari kebahagiaan negeri akhirat dari apa yang Allah berikan kepada engkau. Karunia Allah gunakan untuk berjuang, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan bagian engkau di dunia. Apa bagian engkau di dunia? Para ahli tafsir mengatakan yakni umur engkau. Umur jangan dilupakan untuk beramal untuk kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita lebih barokah sebagaimana keberkahan hidup para sahabat, dan kita dikumpulkan bersama-sama di akhirat kelak dengan orang tua kita, dengan zuriat kita, dengan keluarga kita dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala.